Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radinal Fahmi Ramdhani dari kelas 12 IPS ingin mempresentasikan tentang sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi. 1. Menurut Gilarso, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat atau produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Menurut Gregory Grossman dan M. Manu, sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga saling menopang dan mempengaruhi. Menurut McEachern, seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi, atau what, how, dan for whom. Fungsi sistem ekonomi. 1. Sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi, mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian, sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Macam-macam sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Suatu sistem dalam organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Kelebihannya: 1. Kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. 2. Hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. 3. Tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata. Kekurangan: 1. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. 2. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. 3. Kualitas barang cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar sangat rendah. 2. Sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada pengaturan kegiatan setiap ekonomi. Penguasaan dilakukan melalui pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Negara yang menganut sistem terpusat antara lain Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur atau bekas negara Uni Soviet. Kelebihan dari sistem ekonomi komando adalah dapat mengurangi pengangguran karena pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua faktor produksi. 2. Tanggung jawab perekonomian pada pemerintah sehingga pemerintah akan terus berinovasi agar ekonomi negara tetap stabil. 3. Jaminan kepada masyarakat bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kekurangannya adalah: 1. Mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak selalu didasarkan atas permintaan masyarakat. 2. Penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. 3. Ini akan menghambat inovasi dan masyarakat. 3. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan daripada pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini bertujuan secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu dipertimbangkan. Kelebihan sistem ekonomi liberal yaitu: 1. Setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dan mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. 2. Inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. 3. Tindakan selalu berdasar pada prinsip ekonomi sehingga efisiensi dan efektivitas tinggi. Kekurangannya adalah: 1. Kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebut pasar. Hal ini menimbulkan terbentuknya monopoli, kolusi usaha atau konglomerasi sehingga mengancam pengusaha yang lemah. 2. Mendorong semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan ekonomi yang lemah. 3. Perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang tidak di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi, akan tetapi di sisi lain pemerintah memiliki campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat pada sumber daya ekonomi. Kelebihannya yaitu setiap hak individu akan diakui, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali, sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Kekurangannya yaitu beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. 2. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. 3. Tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. 5. Sistem perekonomian Indonesia.
Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Sistem Pancasila dipilih untuk diterapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi, barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi negara dan dibutuhkan banyak orang yang tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta. Kelebihannya adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kekurangannya, perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Terakhir, adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat. Sekian presentasi dari saya tentang sistem perekonomian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.